Jangan sampai kita nulis Iya, tapi beda, nggak nyambung gitu. ngeri di demo sih sebenarnya. Berkejar-kejaran dengan waktu ya. Tapi walaupun tadi ngebut tapi hasilnya maksimal. Alhamdulillah. Karena juga ditulis sendiri. Nadanya itu biasanya ketemu dari mana sih ya kalau cukup nempel loh nadanya itu tuh. Kalau aku bikin lagu itu biasanya ketemunya di jalan atau kalau ada di jalan itu pasti berhenti dulu voice record gitu. Oh gitu. Ya. Oh iya. Gitu. Kadang-kadang nanti ngelanjutin lagunya setelah di rumah, memang cari musik kasarnya dulu, kemudian sudah jadi bagan lagunya, bikin liriknya, baru proses aransemen biasanya gitu. Wow. Dan memang buat lagu religi ini katanya agak susah juga ya ketika lirik itu. Apakah konsultasi juga nih dengan ulama setempat gitu? Lumayan iya gitu kan. Kebetulan aku punya teman-teman yang alhamdulillah punya punya background Islami yang cukup baik. Jadi gitu. ilmunya bisa ditanyakan. Betul. Insya Allah jawabannya akurat. Bener. Jangan sampai kita nulis iya, tapi beda, nggak nyambung gitu. Ngeri di demo sih sebenarnya. Oke, jadi memang karena kalau kita itu ya Mas Ongki ya, jadi apa? Itu dipertanggungjawabkan gitu loh ya. Iya, ketika kita emang udah konsultasi sama orang yang ilmunya lebih, itu kan jadi kita lebih nyaman juga ketika menyanyikan. Betul. Oke. Walaupun project sebulan setengah, cuman ternyata udah ada video klipnya juga dan digarap cukup serius juga kalau ngomongin video klip nih ya. Ceritanya kayak gimana untuk video klip ini? Kalau video klipnya karena memang kan video klip harus sinkron dengan lagunya ya. Jadi di mana lagunya Tafakur, aku lebih ke di satu tempat yang memang sendiri aja, yang attach kita sama Tuhan doang gitu. Jadinya itu nggak banyak melibatkan orang banyak, cuman lebih ke banyak ke shoot ke akunya dan beberapa properti yang ada di sana. Lebih ke menggambarkan makna dari lagunya dalam sebuah video. Yes, jadi itu lebih banyak tadi ya. Kan kita sempat di awal bilang ini lagu tentang refleksi. Jadi kayak benar. Jadi tampilan videonya pun juga refleksi seseorang ya. Betul. Ketika banyak merenung, banyak berdoa. Betul. Banyak bermusahabah diri. Ya, benar. Itu. Muhasabah, Mas. Muhasabah. Itu kan salah. Aman. Oke. Jadi kalau penasaran bisa nonton di mana sebenarnya ini, Mas Ongki? Untuk video klip. Video klipnya sudah ada di YouTube channelnya Hits Record ya. Itu udah ada di sana. Terus untuk lagunya juga bisa didengarin di seluruh digital platform kesayangan kalian semua. Jadi bisa untuk dan paling penting di request di RDI. Nah, itu paling penting sih. Itu paling penting. Jangan sampai tidak di request. Gitu. Nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Ongki Muntazar sama RDI ya. Sekarang kita ketemu dulu sama single yang sebelumnya. Ini adalah yang ada di list Mimpiku. Ini featuring sama Kiki Aulia. Oke, jangan kemana-mana. Masih di Indo banget. Ongki Muntazar. Baru saja kamu dengar lagu dari Naikila dengan Geleng-Geleng. Ala hibdut bos. Iya. Tapi kita masih ngomongin sesuatu yang bermakna bagi seorang Ongki Muntazar, di mana memang single Tafakur ini adalah sebuah single religi yang akhirnya dirilis seorang Ongki. Ini kalau boleh tahu, ini yang berbau religi baru pertama kali ini atau sebelumnya udah pernah sih? Kedua. Sebelumnya judulnya? Sebelumnya Ampunkanlah. Itu tapi singlenya featuring sama grup nasyid Orfeo. Oh, ada grup nasyid Orfeo. Dan kali ini memang dinyanyikan sendiri. Iya, benar. Bikin sendiri, nyanyi sendiri, dengerin sendiri ya. Lebih kayak gitu sih, Mas. Tapi kan harapannya memang ketika memang sudah dirilis, nggak cuma di Ramadan ini biasanya. Mungkin Ramadan ini belum naik, tiba-tiba nanti Ramadan depan naik lagi atau gimana kan kita nggak tahu ya. Iya, benar. Lagu itu kan misteri. Betul. Tapi bagi seorang Ongki jadi kayak sebuah kewajiban gak sih kalau misalnya setiap Ramadan atau Lebaran tuh kayaknya maunya rilis lagu religi gitu? Kalau aku sih kepengennya memang udah mulai dari tahun kemarin kepengennya tiap Ramadan itu kan cuma setahun sekali ya Mas. Setahun sekali dan memang momentum banget. Kayak memang kepengennya sih setiap bulan Ramadan
rilis single minimal satu Iya. setiap tahunnya gitu untuk single Ramadan, kayak sekalian syiar juga. Wow, ini menarik nih. Kenapa sekalian syiar? Maksudnya, apakah seorang Ongki juga mikirnya, wah gue dalam bernyanyi tuh juga nggak cuman bermanfaat buat diri sendiri, tapi juga pengennya ke pendengar nih. Apakah udah mulai pikiran-pikiran kayak gitu? Iya Mas, karena kan memang kalau aku sih mikirnya untuk buat lagu itu kan gimana caranya untuk lagu yang kita buat itu bisa ada unsur menginspirasi secara positifnya gitu. Dalam hal ini juga ketika kita misalnya bikin lagu, even itu di luar dari lagu religi pun, lagu galau pun, kayak aku pernah bikin lagu Mampu Tanpamu, yang pernah juga di RDI juga. Di lirik akhirnya itu ada kata ya, walau kini aku harus bertahan. Pokoknya intinya tuh setelah badai selesai itu kita akan harus bisa bertahan walaupun apapun masalahnya. Jadi kayak bikin lagu itu selain juga menciptakan dramanya, menciptakan juga endingnya yang harus dilakukan itu apa secara nggak langsung dalam lagunya. Sama kayak lagu ini juga gitu. Lagu ini juga bertafakur pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi gimana caranya kita bertafakur agar ujungnya mendapatkan makfirah dari Allah gitu. Ampunan tadi ya. Karena memang benar, kalau misalnya kita ngomongin Ramadan dan ampunan itu sebenarnya setelah Idul Fitri itu tinggal kelihatan aja. Betul. Kalau emang yang nih ibadahnya benar, berarti ya biasanya udah Idul Fitri mah bisa lebih kalem mungkin atau lebih sabar. Tapi kalau habis Idul Fitri balik lagi ke habit lama ya, Allah alam itu resiko ditanggung ya. Karena gue juga kadang-kadang gitu. Kalau dengerin nasihat mah pasti harusnya habis Idul Fitri misalnya sholatnya lebih rajin atau apa, kadang-kadang tapi ya gitu lah. Susah-susah gampang ya. Ada. Tapi seorang Ongki ini kan berarti ya kalau boleh dibilang pengen menyampaikan pesan-pesan positif, tapi memang berarti dapat nggak sih respon-respon dari pendengar ya, let's say kayak entah komen di sosial medianya Ongki atau di YouTube gitu-gitu kan, Pak Mas Ongki lanjutin aja nih lagu religinya gitu-gitu, ada nggak sih yang respon-respon kayak gitu? Lumayan banyak kayak respon-respon tetap untuk melanjutin lagu religi, entah itu lewat DM ataupun komen di YouTube-nya His. Terus juga ada beberapa juga yang kayak misalkan interview radio gitu, nyemangatin untuk tetap tetap untuk menyampaikan pesan positif lewat lagu. Yes.